Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ustadz Asrori dalam pembelajaran matematika. Sebelum kita belajar terlebih dahulu, marilah kita berdoa membaca surat Al-Fatihah. Semoga materi pada hari ini dapat kalian pahami dengan baik. Al-Fatihah. Amin. Anak-anakku, materi kita pada hari ini tetap yaitu tentang pecahan. Kemarin kita belajar tentang cara menuliskan pecahan pada garis bilangan. Nah, dari situ kita akan berlanjut ke materi selanjutnya, yaitu membandingkan pecahan. Nah, kalian bisa membandingkan pecahan dari garis bilangan tersebut, atau kita akan belajar tentang membandingkan pecahan dengan cara yang lain. Mari kita mulai. Materi kita hari ini adalah membandingkan pecahan, juga mengurutkan pecahan. Membandingkan pecahan ditandai dengan tanda-tanda sebagai berikut. Ada tanda lebih kecil, ada tanda lebih besar, ada tanda sama dengan. Nah, lebih lengkapnya kita simak bersama-sama. Anak-anak, lambang-lambang ini adalah untuk membandingkan pecahan mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar, dan mana sama dengan. Mari kita lanjutkan kembali bagaimana caranya. Membandingkan pecahan. Ada dua cara untuk membandingkan pecahan. Yang pertama, apabila pecahan penyebutnya sama. Jika penyebutnya sama, maka kalian cukup melihat pembilangnya saja. Di situ ada 2/4, titik-titik 6/4. Nah, mana yang lebih besar atau mana yang lebih kecil? Kalian lihat angka yang atas atau pembilangnya. Ada 2 dan 6. Mana yang lebih besar, anak-anak? 6, betul. Jadi angka 6 itu yang lebih besar, maka tandanya seperti ini. Kalau pas dulu waktu sekolah, kata guru pas, dimakan 6-nya. Ya, jadi yang besar dimakan. Itu kalau pas dulu waktu belajar. Kita lanjutkan contoh kembali. Ada 4/6 dan 2/6. Mana yang lebih besar? Pembilangnya angka 4. Bagus, berarti angka 4 yang dimakan. Berarti hasilnya lambangnya adalah ya. Jadi untuk soal pertama membacanya 2/4 lebih kecil dari 6/4. Soal kedua, 4/6 lebih besar daripada 2/6. Itu apabila penyebutnya sama. Mari kita belajar jika penyebutnya tidak sama atau berbeda. Bagaimana caranya? Mari kita simak. Ada contoh soal 1/2 dengan 1/3. Bagaimana caranya? Mari kita lihat. Anak-anak, dilihat penyebutnya tidak sama. Yang satu penyebutnya 2, yang satu penyebutnya 3. Mari kita lihat caranya. Caranya adalah perkalian silang. Jadi antara 1 dengan 3 itu dikalikan.
kemudian 2 dengan 1 itu dikalikan. Maka diperoleh hasilnya seperti ini anak-anak. 1 kali 3 sama dengan 3. 2 kali 1 sama dengan 2. Maka mana yang lebih besar anak-anak? Iya, 1/2. Dari mana lambang itu diperoleh? Dari 3 dan 2. 3 lebih besar, maka arahnya atau tandanya seperti itu. Ya, jadi bacanya setengah, lebih besar daripada sepertiga. Ngerti anak-anak? Kita lanjutkan kembali soal berikutnya. Ada 3/4 dengan 9/12. Maka yang harus dikalikan silang adalah 3 dikali 12, kemudian 4 dikali 9. 3 kali 12 berapa anak-anak? 36. Kemudian 4 kali 9, 36. Berarti kalau sudah seperti ini, bagaimana hasilnya atau tandanya? Tandanya adalah sama dengan. Berarti anak-anak? Ya. Sekarang mari kita lanjutkan kembali, yaitu mengurutkan pecahan. Sama dengan membandingkan. Mengurutkan pecahan juga yang kalian lihat dulu adalah penyebutnya. Jika penyebutnya sama, maka seperti contoh 7/12, 5/12, 11/12. Penyebutnya sama anak-anak ya? Baik. Maka urutan dan terkecil adalah kalian lihat angka yang paling kecil pembilangnya, yaitu 5. Berarti 5/12, 7/12, dan 11/12. Ini kalau urutannya dari yang terkecil. Sekarang kalau dari yang terbesar adalah 11/12, 7/12, dan 5/12. Ini mengurutkan pecahan apabila penyebutnya sama. Jadi kalian tinggal melihat pembilangnya saja. Mana yang paling kecil, kemudian urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Atau sebaliknya, mana yang terbesar, urutkan sampai yang terkecil. Ya. Sekarang kita lanjutkan. Yang kedua, jika penyebutnya berbeda. Nah, ini yang harus diperhatikan anak-anak. Ini adalah ketika kalian menemukan jika penyebutnya berbeda. Apa yang harus kamu lakukan apabila penyebutnya berbeda? Nah, coba contoh. Setengah, 5/8, 3/4. Kalian lihat penyebutnya berbeda kan? Ya. Nah, mari kita kerjakan bersama-sama. Caranya adalah kita samakan penyebutnya dulu. Ya, penyebut itu yang bawah ya. Kita samakan penyebutnya dulu. Bagaimana caranya? Nah, seperti di situ penyebutnya ada 2, ada 8, ada 4. Disamakan menjadi berapa anak-anak? Karena di situ yang terbesar angka 8, maka disamakan menjadi 8. Contoh 1/2 dijadikan 1/8, maka penyebutnya harus dikali 4. Nah, maka pembilangnya juga dikali 4. Hasilnya 4/8. Mana lagi? Ya, 3/4. Nah, karena 5/8 penyebutnya 8, otomatis sama. Jadi tetap dikalikan 1/1. Ya. Hasilnya 5/8. Kemudian satunya 3/4. 3/4. Maka penyebutnya apabila ingin menjadi 8 harus dikalikan 2. Nah, pembilangnya juga dikalikan 2. Maka hasilnya 6/8. Setelah kalian tahu hasil telah disamakan penyebutnya, maka kalian tinggal mengurutkan. Urutan dari yang terkecil. Mana yang paling kecil? 4/8, 5/8, dan 6/8. Tapi yang kalian tulis adalah soal aslinya.
Contoh 4/8 itu berapa? Setengah. Ditulis. Kemudian 5/8 sama 5/8. 3/4. Kalian tulis 3/4 bukan 6/8-nya. Ya. Jadi soal aslinya yang ditulis. Sekarang kalau dia yang terbesar, berarti yang terbesar 6/8. Kalian tulis 3/4 dulu, kemudian 5/8 dan 1/2. Ya. Apabila kalian kurang paham, silakan kalian putar kembali cara-cara yang tadi Pas tunjukkan kepada kalian. Baik anak-anak, itu tadi penjelasan dari Pas tentang membandingkan pecahan dan mengurutkan pecahan. Terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat, rajin sholat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.